Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Acong Japan. Di video saya kali ini, saya sedikit pengen ngobrol tentang beberapa hal mistis yang terjadi sebelum terjadinya gempa di Palu, yaitu pada tanggal 28 September 2018. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, juga teman-teman yang sudah subscribe channel saya dan selalu tonton video saya. Juga buat teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dan terhibur atas video-video saya. Oke, mungkin langsung saja ya. Gempa di Palu dan disusul dengan tsunami. Tsunami yang gempa itu berkekuatan 7,4 magnitudo dan diikuti oleh tsunami yang melanda pantai barat atau Teluk Palu. Itu hingga tingginya tuh sampai 5 sampai 7 meter. Itu banyak dikaitkan dengan beberapa hal mistis yang terjadi sebelum atau sesaat sebelum gempa itu terjadi. Ada beberapa hal mistis yang saya rangkum dari beberapa YouTuber ya sebenarnya. YouTubernya lah YouTuber Palu. Pertama, hal yang saya rangkum adalah pada hari sebelumnya, sore hari sebelum gempa atau sehari sebelum gempa pada sore harinya, itu ada ribuan burung yang berterbangan di langit Palu. Itu berterbangan tuh tidak beraturan dan semacam ketakutan. Mereka jumlahnya tuh ribuan hingga mengakibatkan langit Palu itu menjadi gelap. Dan orang yang melihat itu semacam suasana itu menjadi kaget dan mencekam karena tidak biasa terjadi hal-hal seperti itu. Biasa sih kadang-kadang banyak burung berterbangan terutama di daerah Teluk Palu, tapi tidak sebanyak sesaat sebelum terjadi gempa tersebut. Kemudian beberapa saat sebelumnya, atau lebih tepatnya lagi beberapa bulan ya sebelumnya, itu masyarakat Palu tuh dikagetkan dengan terdamparnya ikan yang sebenarnya bisa dibilang langka, ikan besar dan langka. Itu disebut ikan mola-mola atau sunfish. Itu terdampar di Teluk Palu. Sebenarnya secara logika ikan ini tidak bisa terdampar di situ karena dia itu ada habitatnya itu ada di laut lepas. Namun entah kenapa tiba-tiba saja ikan itu hanya satu ekor berada di Teluk Palu. Ya, masyarakat setempat berusaha dengan sekuat tenaga agar ikan tersebut bisa kembali ke habitatnya. Namun karena kemampuan yang kurang memadai, peralatan juga yang kurang memadai, akhirnya ikan itu pun mati di situ ya. Kemudian ada satu hal yang paling utama yang paling menjadi kontroversial ya. Di hari yang sama saat terjadinya gempa dan tsunami itu, sore harinya di Palu, Sulawesi Tengah, itu diadakan upacara adat yang sebenarnya upacara ini sudah tidak diadakan lagi. Dan entah kenapa banyak ketua adat dan beberapa pemimpin daerah itu akhirnya mengadakan upacara tersebut. Kenapa dibilang banyak kontroversi di perayaan atau upacara adat ini? Karena
dalam upacara tersebut itu ada semacam acara larung. Jadi ada penyembelihan binatang, kemudian dilarungkan ke laut atau di apa ya, ditenggelamkan ke laut. Dan secara agama saja itu sudah kurang baik ya, secara sudah bahkan sudah tidak boleh ya. Tapi acara itu pun tetap diadakan. Dan tepat diadakannya itu banyak yang bilang, banyak sekali orang yang apa ya, semacam kesurupan. Jadi bukan cuma satu dua orang, bahkan bisa dibilang beberapa orang kesurupan pada saat yang sama. Dan saat yang sama pun terjadi uh, tsunami tersebut ya, gempa tersebut. Dan yang paling terakhir, ini nomor 4, adalah buaya. Ya, lihatnya biasa aja. Kita lagi bahas buaya air payau yang ada di Palu, bukan buaya darat. Buaya air payau yang ada di Palu itu beberapa hari sebelum terjadi gempa dan tsunami itu, mereka tuh menyingkir ke arah hulu, yang sebenarnya notabene mereka tuh jarang, bahkan tidak pernah ke arah hulu. Tapi entah kenapa beberapa hari sebelum gempa tidak ada seekor buaya pun yang ada di situ. Semuanya buaya pun menyingkir ke atas ya. Dan ya, setelah gempa itu terjadi, gempa itu selesai, buaya-buaya yang ada berada di hulu itu akhirnya mereka kembali ke hilir atau ke habitat mereka. Jadi di sini yang saya perlu tegaskan adalah alam itu semacam memberikan sign ya, atau semacam sinyal kepada seluruh makhluk di situ, terutama pada binatang. Dan mereka itu memang punya semacam indera atau insting yang membuat mereka itu semacam takut, akhirnya lebih memilih untuk menyelamatkan diri. Sedangkan manusia kadang-kadang tidak ngeh dengan hal-hal tersebut. Dan selain daripada apa ya, binatang-binatang tadi, ada beberapa hal yang sedikit dikaitkan ya, tentang atau kejadian gempa atau tsunami yang ada di Palu itu. Yang pertama, sehari sebelum terjadi gempa, itu ada seorang sopir angkot itu memuat 7 orang tua. Kalau di sana kan disebut ina-ina dan mangge-mangge, atau opa, oma, atau mungkin kakek-kakek apa nenek-nenek gitu ya. Itu saat mereka dimuat dalam angkot tersebut, ketujuh orang itu berdebat dengan bahasa daerah atau bahasa Kaili ya. Dan si sopir itu sama sekali tidak mengerti dengan apa yang mereka perdebatkan. Dan setelah mereka bertujuh turun, salah satu dari mereka itu tuh sampai belibet ya. Salah satu dari mereka itu berucap kepada sopir. Dia bilang, "Kamu hati-hati ya. Besok akan ada bahaya besar." Dan kemudian orang itu pun berlalu begitu saja. Ya, entah itu mungkin kebetulan atau mungkin memang ada hal-hal tertentu ya. Kemudian ada satu lagi yang menjadi semacam bahan bulian ya. Awalnya menjadi bahan bulian. Ada seorang pria, dia itu pekerjaannya adalah semacam desain grafis. Dia berasal dari Palu. Entah dapat inspirasi dari mana, dia itu menggambar atau membuat foto itu Palu semacam terserang badai
atau tsunami besar yang menghancurkan jembatan kebanggaan Palu, yaitu jembatan yang terbaru adalah Ponulele. Jembatan itu saat dilukiskan atau dibuat gambar itu menjadi hancur, rubuh, dan ada orang-orang berlari, dan ada semacam patung kuda yang rubuh. Dan saat dia publish itu di Facebook, dia mendapat semacam bulian atau makian dari orang-orang setempat atau orang yang melihat foto itu. Dan orang-orang itu mengatakan, nah, kamu kok gitu, terus sampai membuat foto seperti itu. Tapi dia juga bingung kenapa dia bisa membuat foto seperti itu. Dia nggak tahu dapat inspirasi dari mana. Oke guys, tadi itu beberapa hal yang sebenarnya bukan mistis ya, tapi semacam sinyal atau peringatan kepada kita semua, kepada para manusia, yang diberikan oleh alam, baik itu makhluk hidup, binatang, ataupun alam yang lainnya. Itu yang seharusnya kita lebih ngeh atau lebih sadar akan adanya sesuatu yang akan terjadi. Ya, berita ini atau info ini saya ambil dari YouTuber Palu. Dan jujur saya belum minta izin kepada beliau. Dan seandainya di kemudian hari nanti ada semacam klaim atau kritik atau saran, nanti silakan DM saya langsung. Saya akan kasih IG saya di sini. Ini dia 1, 2, 3. Ini dia IG saya. Jadi silakan DM saya secara langsung dan saya terima kritik dan sarannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dan semoga ini mendapatkan ada manfaat dari hal ini. Dan sebaiknya kita lebih waspada akan hal yang akan terjadi di kemudian hari. Tetap jaga kesehatan kalian, karena sekarang masih musim corona. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.